Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Mother-in-Law Tasty. Film ini rilis pada tahun 2020. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya, jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang menghitung sebuah kalender. Di sini Yu Jung-i merupakan seorang ibu rumah tangga dan dulunya dia ini adalah bintang model dewasa ya guys. Di saat Yu Jung-i sedang duduk sendiri, dia dihampiri oleh suaminya. Suami Yu Jung-i sendiri bernama James. Dia adalah seorang penulis novel. Lagi asik bergurau dengan pasangannya, tiba-tiba HP dari Yu Jung-i pun berdering. Lalu Yu Jung-i pun mengangkatnya. Ternyata yang telepon adalah manajernya dulu, dimana sang manajer menginginkan Yu Jung-i untuk kembali menjadi seorang model dewasa. Manajer Yu Jung-i sendiri bernama Hae-il. Akan tetapi dengan keadaannya yang sekarang sudah punya suami, Yu Jung-i terlihat agak ragu untuk mengambil tawaran itu. Namun manajer Yu Jung-i sendiri sangat berharap supaya Yu Jung-i dapat kembali menjadi modelnya. Dia pun mengajak Yu Jung-i untuk bertemu dan membicarakan hal itu. Scene berganti di saat Hae-il sudah sampai di depan rumah Yu Jung-i. Dia pun dihampiri oleh Yu Jung-i dan mengatakan apakah tujuan dari Hae-il. Dengan desakan dari Hae-il, Yu Jung-i pun mengatakan kalau dia akan mempertimbangkan lagi tawaran itu. Di malam harinya kita diperlihatkan kepada James yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tak selang beberapa lama, dia pun dihampiri oleh sang istri. Dengan sedikit basa-basi, Yu Jung-i pun meminta izin kepada James bahwa dia ingin bekerja kembali untuk menghibur rasa bosannya. Sedangkan James yang memang dasarnya sedang fokus dan kerjanya itu, dia pun langsung mengiyakan permintaan dari sang istri. Yah, main iya-iyain aja nih. Setelah mendapatkan izin dari suaminya, Yu Jung-i pun langsung mengabari Hae-il untuk dapat melakukan pekerjaan lamanya itu. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan kepada Yu Jung-i yang sedang membuatkan sarapan untuk suaminya. Dan setelah itu, Yu Jung-i pun pergi bekerja. Wah, istri yang baik. Walaupun kerja, tetap ya kewajiban sama suaminya. Namun di saat James yang sedang sendiri di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya itu. Dan ternyata yang datang adalah mama mertua dari James. Wanita itu sendiri bernama Sung Yeon. Dengan malu-malu, James pun menyambut mama mertuanya itu. Di sisi lain kita diperlihatkan kepada Yu Jung-i yang sedang diarahkan oleh Hae-il. Dan sesi pemotretan pun dimulai. Dengan pemandangan wanita cantik di depannya, Hae-il pun terlihat tidak puas dan ekspresi Yu Jung-i dalam pemotretan itu. Alhasil Hae-il pun mencoba merelakan Yu Jung-i dengan cara mengajaknya untuk bermain kuda-kudaan. Sementara di rumah kita diperlihatkan kepada Yeon yang sedang mencuci piring. Namun secara diam-diam James malahan terlihat memperhatikan bemper dari mama mertuanya itu. Dengan sedikit basa-basi, James pun menegur Yeon untuk tidak usah repot-repot membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu Yeon pun bertanya tentang Yu Jung-i yang belum juga pulang. Di situ James pun menjelaskan bahwa Yu Jung-i tidak pulang untuk beberapa hari karena tuntutan pekerjaannya. Kemudian di saat James sedang sibuk dengan laptop pintarnya, tiba-tiba dia mendengar percikan-percikan air dari kamar sebelah. Ya, karena James yang penasaran, dia pun mencoba mengintip ke kamar mama mertuanya itu. Awas, ngintip-ngintip, ntar matanya sakit loh. Dan dia pun diberi tontonan sang mama yang sedang mandi. Karena hal itu membuat James menjadi cenut-cenut. Merasa sudah tak tahan lagi, akhirnya James pun pergi dari situ. Scene berganti di saat James yang sedang rebahan sambil membayangkan body seksi milik mertuanya yang baru saja dia lihat. Tak lama kemudian datanglah Yeon yang hanya menggunakan handuk. Pas mau ngobrol lebih lama, tiba-tiba lampu rumah mereka mati.
Kemudian terlihat James dan Yeon yang duduk berdua ditemani sebatang lilin. Di situ mereka berdua pun ngobrol-ngobrol sembari menunggu lampu yang belum juga nyala. Karena sudah larut malam, Yeon pun merasa mengantuk. Jadi dia berpamitan untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah Yeon pergi, terlihat James yang sepertinya mulai tertarik kepada mama mertuanya itu. Kemudian ketika James sedang rebahan di kamarnya, tiba-tiba Yeon muncul di pintu dan mengatakan kalau dia tidak bisa tidur. Jadi Yeon ingin malam ini ditemani oleh James. James yang memang dasarnya sedang ditinggal istrinya pun memperbolehkan Yeon untuk menemaninya. Ya, namanya kucing disodori ikan asin, pasti langsung sikat deh. Hubungan antara mertua dan menantunya pun hampir terjadi di setiap malam. Ya, selagi ditinggal istrinya, mama mertua pun jadi deh. Scene berganti di saat Yu Jung Yi yang baru saja pulang ke rumahnya. Dan karena Yu Jung Yi itu ibu rumah tangga yang peduli dengan suaminya, dia pun langsung mengajak James untuk melakukan pengeriwikan. Namun adegan mereka berdua itu diintip oleh Yeon, yang menyebabkan dia menjadi ingin ikutan. Alhasil, Yeon hanya bisa mainin gunung aktifnya sendirian. Ketika James yang sudah selesai dengan Yu Jung Yi, dia pun mengambil air minum di lemari es. Lalu dia pun langsung dihampiri oleh Yeon. Dan karena Yeon yang sudah panas, dia pun langsung mengajak James untuk kebutuhan serabinya. Di keesokan harinya, Yu Jung Yi pun bercerita kepada ibunya bahwa suaminya akan ulang tahun di hari ini. Dan dia meminta ibunya untuk bersamanya. Kemudian di saat Jamesnya akan tiup lilin, dia pun disuruh untuk meminta sesuatu. Dan kalian tahu gak guys permintaan James itu apaan? Dalam pikiran James itu, ia ingin melakukan kuda-kudaan bertiga dengan istri dan ibu mertuanya. Di akhir film, kita diperlihatkan Yu Jung Yi yang sedang berpamitan karena akan pergi lagi. Di situ, Yu Jung Yi pun meminta kepada sang ibu untuk tinggal di situ lagi, membantu pekerjaan rumahnya. Ya, dia nggak tahu aja sih kalau suami sama ibunya suka main kuda-kudaan bareng. Lalu, Yu Jung Yi pun bekerja seperti biasanya. Dia biasa ngeriwik dengan manajernya. Dan suaminya pun melanjut adegan gilanya dengan sang mertua. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.